Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Cinta Dewi Andini. Ibu mengajar bahasa Inggris di SMPN 1 Atap Terpadu Gunung Hejo. Anak-anak, pagi ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengenalan kurikulum sekolah. Di SMPN 1 Atap Terpadu Gunung Hejo menggunakan kurikulum 2013 yang SMPN 1 Atap Terpadu Gunung Hejo ini telah menerapkannya pada tahun ajaran 2017-2018 dan hingga tahun 2020 ini baru satu angkatan yang tamat dari SMPN 1 Atap Terpadu Gunung Hejo yang telah menerima ijazah dengan label kurikulum 2013 yakni tamatan tahun 2020. Nah, mengapa sih sekolah menggunakan kurikulum 2013? Nah, karena ini merupakan keputusan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku untuk semua sekolah di Republik ini. Kurikulum ini dinilai lebih sempurna. Kenapa? Alasannya pertama, karena kurikulum 2013 memberi perhatian lebih menyeluruh kepada seluruh peserta didik. Nah, ini kurikulum 2013 itu mengasah kemampuan berpikir atau nalar siswa dan mengasah kemampuan perasaan hingga membentuk sikap-sikap hidup yang baik. Nah, kemudian kurikulum 2013 ini juga mengasah kemampuan hidup. Nah, kemampuan-kemampuan yang diasah dan diukur ini dinilai oleh guru-guru serta dilaporkan kepada orang tua dalam bentuk buku rapor yang sering kalian terima per semester. Nah, apa saja sih mata pelajaran dalam kurikulum 2013? Nah, anak-anak, ada 10 mata pelajaran dalam kurikulum 2013. Di antaranya ada pendidikan agama dan budi pekerti. Ini 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Alokasi waktunya 3 jam per minggu. Kemudian ada bahasa Indonesia 6 jam per minggu. Ada bahasa Inggris 4 jam per minggu. Kemudian matematika 5 jam per minggu. Ilmu pengetahuan alam atau IPA 5 jam per minggu, ilmu pengetahuan sosial atau IPS 4 jam pelajaran per minggu, kemudian seni budaya atau SBK 3 jam per minggu, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, alokasi waktunya 3 jam pelajaran per minggu, kemudian prakarya 2 jam per minggu. Nah, sekolah dapat menambah lagi muatan lokal sebanyak 2 jam pelajaran per minggu. Nah, ini kalau di Purwakarta atau di daerah Jawa Barat biasanya muatan lokalnya yaitu pelajaran bahasa Sunda. Nah, maka total dari seminggu siswa belajar sebanyak 38 sampai 40 jam pelajaran. Nah, lamanya 1 jam pelajaran itu adalah 40 menit. Jadi jika pendidikan agama Islam itu 3 jam, maka total alokasi waktunya yaitu 40 menit dikali 3 jam pelajaran. Nah, kemudian apa saja sih nilai-nilai dalam kurikulum 2013? Nah, kurikulum 13 itu ada mengenal 4 macam penilaian untuk setiap siswa. 4 macam penilaian itu akan dilaporkan kepada orang tua melalui buku rapot atau laporan pendidikan setiap semester. Nah, 4 macam penilaian tersebut adalah nilai sikap spiritual, nilai sikap sosial, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Nah, apa maksudnya sih nilai sikap spiritual dan sikap sosial? Nah, nilai sikap spiritual adalah nilai sikap
ya sebagai seorang beriman. Sikap spiritual dinilai oleh bapak atau ibu guru yang mengajar pendidikan agama Islam atau PAI, wali kelas, dan guru BK. Kemudian nilai sikap sosial adalah sikap-sikap dalam pergaulan dengan orang lain. Bisa sesama teman, kemudian dengan bapak ibu guru, kemudian dengan wali kelas, dan lain-lain. Nah, nilai sikap sosial ini dinilai oleh bapak ibu guru yang mengajar PPKN, wali kelas, dan guru BK. Nah, kedua sikap spiritual dan sikap sosial ini juga dinilai oleh semua bapak atau ibu guru. Mereka akan mencatat setiap kelakuan siswa yang mereka temukan secara langsung di sekolah atau di masyarakat. Nah, contoh realnya, Bapak Ibu guru PAI itu menilai sikap beriman siswa. Contohnya siswa yang rajin beribadah, siswa yang rajin bersyukur, maka akan mendapatkan nilai sikap spiritual yang baik. Nah, untuk contoh nilai sikap sosial yang dinilai oleh Bapak Ibu guru yang mengajar PKN, contohnya yaitu penilaian siswa yang sering mengikuti upacara bendera atau hubungan dengan temannya. Apakah baik, ya, sering menolong, jujur, berani, dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi nilai pengetahuan. Nah, ini nilai pengetahuan diukur dari pemahaman dan penugasan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, nilai ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Nah, nilai pengetahuan diperoleh melalui tugas-tugas di sekolah maupun PR baik kelompok atau perorangan. Nah, kemudian nilai pengetahuan juga diperoleh melalui ulangan harian, ulangan tengah semester atau UTS, dan ulangan akhir semester atau UAS. Nah, kalau semua nilai itu baik, pasti nilai di rapotnya juga akan baik. Kalau nilainya ada yang kurang baik, maka nilai di rapot juga akan kurang baik. Nah, ini nilai pengetahuan, itu nilai dari nilai ulangan sehari-hari dan penugasan siswa. Contohnya, guru memberikan tugas membuat clipping atau membuat cerita pendek. Nah, itu masuk ke nilai pengetahuan. Kemudian ada lagi nilai keterampilan. Apa sih nilai keterampilan? Nah, nilai keterampilan itu nilai yang diukur, yang ditunjukkan seorang siswa dalam mengerjakan sebuah tugas yang diberikan. Nah, nilai keterampilan diberikan melalui keterampilan dan kerajinan saat mengerjakan tugas. Misalnya diskusi kelompok dan presentasi atau dan lainnya. Nah, kemudian hasil pekerjaan seperti tugas yang dijilid, hasil diskusi, dan hasil penelitian. Nah, keseluruhan hasil pekerjaan yang dikumpulkan juga merupakan nilai keterampilan. Ya, sama seperti nilai pengetahuan, nilai keterampilan juga akan baik jika hasilnya baik, ya. Nilainya akan kurang, ya, jika pengumpulannya atau tugasnya kurang sesuai, kurang baik. Nah, bagaimana sih bentuk nilainya? Nah, nilai-nilai itu berupa angka dan huruf, serta dilengkapi dengan deskripsi atau penjelasan. Nah, angka yang dipakai untuk penilaiannya dari 0 sampai 100. Misalnya, mendapat nilai 80 atau 100. Nah, itu poin atau nilai berupa angka. Nah, kemudian menggunakan huruf, ya, digunakan huruf A, B, C, atau D. Nah, semua angka itu menyatakan pencapaian dari butir penilaian. Nah, huruf itu menyatakan predikat. Contohnya, apabila nilainya A, maka predikatnya itu sangat baik. Kalau nilainya B, berarti baik.
C berarti cukup, dan D artinya kurang. Nah, khusus untuk nilai spiritual dan sikap sosial, itu hanya diberikan dalam bentuk huruf dan deskripsi. Kemudian, ada lagi ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013, ekstrakurikuler pramuka adalah merupakan ekstrakurikuler yang wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Nah, di SMPN 1 Atap Gunung Hejo ini, ekstrakurikuler pramuka merupakan ekskul yang paling banyak diminati dan memberikan banyak prestasi untuk sekolah. Nah, kemudian bagaimana sih siswa dikatakan baik? Ya, siswa dikatakan baik dan berhasil jika nilai spiritual dan nilai sosialnya baik, artinya tidak kurang. Kemudian nilai pengetahuan dan keterampilan itu di atas KKM atau kriteria kelulusan minimal dari masing-masing mata pelajaran. Contohnya, jika nilai kalian 90 dan KKM-nya itu 70, berarti kalian dikatakan sudah baik nilainya. Apabila nilai kalian di bawah 70 sebagai nilai KKM, kalau nilai kalian 60 berarti kalian tidak tuntas, nilai kalian masih kurang. Kemudian predikat untuk masing-masing mata pelajaran pada penilaian pengetahuan dan keterampilan adalah A, B, dan C. Jika mendapatkan predikat D kurang, maka dikatakan tidak baik. Nah, ya, siswa tidak berhasil yaitu siswa yang nilainya tadi di bawah KKM, ya, berpredikat D. Kemudian dinyatakan tidak berhasil juga jika mendapatkan nilai C dalam penilaian spiritual dan sosial. Jadi kalau mendapatkan C biasanya itu siswa-siswa yang tidak rajin sekolah, kemudian tidak rajin mengerjakan tugas, ya, nilai ulangannya tidak tuntas karena malas belajar, ya, kemudian menunjukkan sikap kurang baik terhadap sesama seperti suka membuli, suka berkelahi, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, barusan adalah penjelasan mengenai kurikulum yang digunakan di SMPN 1 Atap Terpadu 1 Gunung Hejo. Nah, Ibu harap kalian bisa mengerti dan menyimaknya dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan melalui grup. Kemudian nanti Ibu akan memberikan 2 soal untuk dikerjakan di rumah. Nah, selamat mengikuti MPLS online ini. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa jaga kebersihan, rajin mencuci tangan setelah melakukan sesuatu atau sebelum melakukan sesuatu, dan ikutilah MPLS ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.